Kuasai penuh kawasan industri Azovstal di Mariupol, tentara Rusia mulai bersihkan ranjau dan peledak. Tentara Rusia mulai membersihkan ranjau dan puing-puing di kawasan industri pabrik baja Azovstal di Mariupol pada Minggu 22 Mei 2022. Setelah ratusan pasukan Ukraina yang bersembunyi di pabrik besar itu selama berminggu-minggu diperintahkan untuk menyerah. Seperti dilansir Straits Times pada Senin 23 Mei 2022, tentara penyapu ranjau Rusia berjalan melalui kompleks dan mengayunkan detektor ranjau di atas jalan yang dipenuhi puing-puing, sementara yang lain memeriksa di bawah benda-benda untuk mencari bahan peledak seperti diperlihatkan rekaman video. Tugasnya sangat besar, musuh menanam ranjau darat mereka sendiri, kami juga telah menanam ranjau anti personel sambil memblokir musuh. Jadi kami punya pekerjaan sekitar 2 minggu di depan kami. Demikian kata seorang tentara Rusia yang hanya memberikan nama Babai. Rusia hari Jumat mengatakan pejuang Ukraina terakhir yang membela Azovstal telah menyerah. Ukraina belum mengonfirmasi perkembangan itu, tetapi seorang komandan salah satu unit di pabrik mengatakan dalam sebuah video bahwa pasukan telah diperintahkan untuk mundur. Para pejuang yang membarikade diri mereka ke dalam terowongan telah menyerahkan diri mereka kepada pasukan Rusia dan pro-Rusia. Berakhirnya pertempuran di Mariupol, kota terbesar yang direbut Rusia sejak serangan ke Ukraina pada 24 Februari, memberi Presiden Rusia Vladimir Putin kemenangan langka setelah serangkaian kemunduran dalam pertempuran hampir 3 bulan. Dalam operasi hari Minggu di Azovstal, terlihat ranjau diledakkan dalam ledakan terkendali dan puing-puing dibersihkan dari jalan pabrik baja menggunakan bulldozer militer. Rekaman drone menunjukkan bangunan pabrik baja dibiarkan dalam reruntuhan, banyak yang hangus, banyak yang runtuh sebagian dan sebagian hanya tersisa tumpukan puing. Satu jalan yang seharusnya aman dari kota pelabuhan selatan Mariupol misalnya akan langsung membuat warga melewati ladang ranjau. Rusia kemarin pagi menawarkan 6 rute untuk memungkinkan warga sipil meninggalkan Mariupol, Kharkiv, Sumy, dan ibu kota Kiev. Tetapi faktanya pasukan Vladimir Putin terus menyerang beberapa kota dengan roket bahkan setelah pengumuman gencatan senjata. Dan di tengah pertempuran sengit yang berkecamuk di banyak tempat, sekitar 2.000 orang berhasil keluar dari kota Irpin dekat Kiev, kata polisi pada Senin. Warga lansia terpaksa berjalan pelan menuju sungai dan menggunakan papan untuk menyeberang setelah jembatan diledakkan militer Ukraina untuk memperlambat pasukan Rusia. Dominic Stillhart dari Komite Internasional Palang Merah mengatakan kepada BBC, sejauh ini sayangnya kami hanya melihat kesepakatan di atas kertas saja. Tak ada kesepakatan detail tentang waktu, jalur jalan atau apakah warga bisa keluar. Kami memiliki tim di Mariupol di lapangan, mereka sudah siap pada hari Minggu meskipun faktanya tidak sepenuhnya jelas apa sebenarnya kesepakatan itu. Demikian ujarnya menyesalkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan lebih dari 1,7 juta orang Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia sejauh ini telah menyeberang ke Eropa Tengah, ketika ribuan lainnya mengalir melintasi perbatasan. Polandia yang memiliki komunitas Ukraina terbesar di Eropa Tengah telah menerima lebih dari 1 juta pengungsi Ukraina sejak konflik dimulai pada 24 Februari dengan tonggak sejarah berlalu pada Minggu malam. Ini adalah sejuta tragedi manusia, 1 juta orang diusir dari rumah mereka oleh perang. Demikian tulis Dinas Penjaga Perbatasan Polandia di Twitter pada Minggu malam. UNHCR mengatakan sebanyak 1.735.068 warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak-anak karena laki-laki tinggal di rumah untuk berperang sejak ini telah melintasi perbatasan ke Eropa Tengah. Uni Eropa dapat melihat sebanyak 5 juta pengungsi Ukraina jika pemboman Rusia atas Ukraina berlanjut, kata diplomat tinggi Uni Eropa Joseph Borrell. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus. Beberapa orang Ukraina telah melewati Eropa Tengah menuju ke barat. Di Brussels, mahasiswa Katerina Debera mengatakan dia berharap dia bisa membangun kehidupan normal di Belgia. Saya hanya ingin hidup dalam damai dan kebebasan dan saya berharap di sini hal itu menjadi mungkin. Demikian kata pria berusia 20 tahun dari Lviv itu kepada Reuters. Orang-orang Eropa Tengah yang ingatannya akan dominasi Moskow setelah Perang Dunia Kedua semakin dalam, terus menunjukkan dukungan untuk tetangga timur mereka.
Di stasiun kereta api Zemysz, kota besar Polandia terdekat dengan perbatasan tersebutnya dengan Ukraina, sekitar 150 anak Ukraina dari panti asuhan di wilayah Kiev tiba dengan kereta api dari Lviv. Saat menunggu untuk turun, mereka berkumpul di jendela kereta dan mengintip keluar. Beberapa tersenyum, yang lain memberikan ciuman atau melambai kepada para sukarelawan dengan jaket reflektif kuning di peron. Seorang relawan datang untuk menghibur mereka. Di kota yang sama, sebuah badan amal anak-anak telah menyiapkan gedung olahraga sekolah yang diubah untuk menyambut mereka. Kami memiliki makanan untuk mereka, akan ada banyak anak yang sangat kecil sehingga kami harus mengganti popok dan lain-lain. Demikian kata Zemek Mekolek, 25 tahun, wakil kepala respon krisis di Happy Kids, sebuah organisasi non-pemerintah Polandia, kepada Reuters. Kemudian mereka akan pergi ke bus lagi, mereka akan pergi ke Polandia, perjalanan 20 jam lagi. Demikian katanya di aula di mana ibu dan anak-anak beristirahat di depan di aula utama dan sumbangan pakaian, makanan dan minuman berjajar. Happy Kids yang telah membantu evakuasi sekitar 2.000 anak yatim sejauh ini mengatakan mereka berusaha untuk tidak memisahkan anak-anak begitu mereka tiba di Polandia. Baru 2 hari yang lalu kami mengangkut 700 anak, kami Makola tidak mudah menemukan tempat bagi siapapun, tetapi lebih sulit lagi menemukan tempat untuk 700 anak di satu tempat yang sama. Pemerintah Polandia meloloskan rancangan RUU untuk membuat dana 8 miliar zloty atau 1,75 miliar US dollar untuk membantu pengungsi dari Ukraina. Itu akan membiayai pasokan dan penginapan yang paling mendesak, tetapi juga akses ke pasar tenaga kerja, tunjangan sosial, dan pendidikan. Demikian kata Menteri Lukas Kreiber kepada penyiar swasta Radio Plus sebelumnya pada hari Senin. Sejauh ini upaya bantuan sebagian besar dipikul oleh organisasi non-pemerintah, sukarelawan, dan pemerintah kota. Di Rumania, di perbatasan Siret dengan Ukraina, para sukarelawan dengan jaket reflektif menyambut ibu-ibu Ukraina yang membawa ransel, mendorong kereta bayi atau menggendong balita saat mereka meninggalkan persimpangan dengan angin bertiup dan salju turun. Seorang wanita menyeka air mata saat dia berjalan, sementara itu Ceko kini telah menyumbangkan 1,5 miliar crown atau 2,8 juta US dollar atau 62,8 juta US dollar sejauh ini untuk bantuan Ukraina, jumlah terbesar yang pernah dikumpulkan untuk bantuan kemanusiaan di negara itu, lapor TV Ceko. Seorang warga negara Indonesia atau WNI yang masih bertahan di Kiev pada Senin 23 Mei mengatakan suasana ibu kota Ukraina itu seram dan mencekam. Prabowo Himawan mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa di Kiev kini banyak barikade, beton-beton kaut berduri serta patroli keamanan rakyat. Suasana Kiev ada rasa mencekam karena ada barikade-barikade itu, ada jejak-jejak pertempuran sedikit. Kalau di pinggiran, ada truk terbakar, tank di tengah jalan. Saya tinggal di pinggiran dan saya melihat itu. Demikian papar pria yang sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Taras Shevchenko Kiev. Suasana di kota Kiev sambungnya sepi dan banyak relawan keamanan rakyat yang bersenjata di tiap tikungan. Kalau ketemu tentara reguler, saya tak takut karena profesional. Saya nggak grogi karena mereka memberhentikan kendaraan, periksa sambil menodongkan senapannya. Tapi kalau keamanan rakyat dan orangnya nggak jelas, pegang senjata masih gemetar, orang sipil ditodong dan ditanya dokumennya, seram juga saya. Demikian kata Pra.